Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Pratiwi, NIM 2020-207031 dari kelas pendidikan biologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang telah saya buat dengan judul Pengembangan Media Ajar Bioteknologi kelas 12 SMA berbasis riset atau riset potensi angka sebagai obat herbal. Masuk dalam bab 1. Dalam bab 1 terdapat latar belakang. Nah, yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu perkembangan industri dan gaya hidup manusia menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, kesehatan itu kan merupakan hal yang terpenting dan utama dalam kehidupan manusia. Angka merupakan produk fermentasi menggunakan kapang Monassus sp. Berasal dari negeri Cina, kapang Monassus purpureus yang ditumbuhkan pada beras sebagai substrat dapat menghasilkan pigmen kuning, merah, dan juga orange. Pigmen yang dihasilkan oleh angka mengandung zat antosianin dari kelompok flavonoid yang mempunyai antioksidan kuat yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Ini menurut Purbani tahun 2007. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan serta kandungan flavonoid pada angka Monascus purpureus yang terbuat dari berbagai jenis beras, yaitu beras putih, beras merah, dan juga beras hitam. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini dibagi menjadi 3, yaitu bagaimanakah pengaruh jenis beras terhadap aktivitas antioksidan dalam angka. Yang kedua, bagaimana kandungan flavonoid dari beberapa jenis beras, yaitu beras putih, beras merah, dan juga beras hitam. Dan yang ketiga, apakah sumbangsi penelitian terhadap materi bioteknologi kelas 12 SMA. Selanjutnya masuk ke batasan masalah. Di dalam batasan masalah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama hanya meneliti jenis beras, yaitu beras merah, beras putih, dan juga beras hitam. Yang kedua hanya menggunakan reaksi identifikasi flavonoid atau amoniak, NaOH, AlCl3, dan citroborat. Yang ketiga yaitu hanya meneliti pengaruh dari beberapa jenis beras terhadap aktivitas antioksidan. Serta yang keempat yaitu hanya meneliti kandungan flavonoidnya saja. Selanjutnya masuk dalam tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama untuk mengetahui aktivitas antioksidan pada angka yang terbuat dari beberapa jenis beras, yaitu beras putih, beras merah, dan juga beras hitam. Yang kedua untuk mengetahui kandungan flavonoid dari beberapa jenis beras, yaitu beras merah, beras putih, dan juga beras hitam. Dan yang ketiga untuk mengetahui sumbangsi apa yang didapatkan dalam penelitian ini terhadap materi bioteknologi kelas 12 SMA. Selanjutnya tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka dibagi menjadi 5 subbab. Yang pertama yaitu flavonoid dan reaksinya, beras, angka, antioksidan, dan yang terakhir yaitu sumbangsi penelitian. Masuk ke dalam flavonoid dan reaksinya yaitu dari hasil penelitian menunjukkan bahwa reaksi amonia, NaOH, AlCl3, citroborat dapat digunakan sebagai reaksi penunjuk flavonoid dalam sampel yang digunakan. Hanya intensitas warna yang terjadi antara bahan yang satu dengan bahan lainnya berbeda. Hal ini kemungkinan disebabkan jenis flavonoid ataupun kadarnya yang berbeda. Kemudian beras. Beras merupakan bagian biji padi yang terdiri dari aleuron atau lapis terluar yang seringkali ikut terbuang dalam proses pemisahan kulit, endospermia atau tempat sebagian besar pati dan protein beras. Dan yang terakhir yaitu embrio yang merupakan calon tanaman baru. Nah, bagian terbesar beras didominasi oleh pati, sekitar 80 sampai 85%. Beras juga mengandung protein, mineral, dan air. Pati beras dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu amilosa atau pati dengan struktur tidak bercabang dan amilopektin atau pati yang strukturnya bercabang. Ini menurut anonim tahun 2008. Kemudian ada angka. Nah, angka merupakan produk fermentasi menggunakan kapang Monassus sp yang berasal dari negara Cina. Banyak sekali manfaat dari angka yang sering dikaitkan sebagai obat dari berbagai macam penyakit seperti demam berdarah, hiperkolesterol, dan hipertensi. Yang selanjutnya yaitu antioksidan. Nah, menurut Abramsa tahun 1996, radikal bebas adalah suatu atom atau molekul yang mempunyai suatu elektron atau lebih yang tidak berpasangan. Biasanya pada rumus bangunnya ditulis dengan titik tebal di belakang atom atau molekul R.
Radikal bebas di dalam tubuh sangat berbahaya, sebab untuk memperoleh pasangan elektron, ia amat sangat reaktif dan merusak jaringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas antioksidan dibagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor fisik, faktor substrat, dan juga faktor fisiokimianya. Kemudian sumbangsi penelitian. Di dalam sumbangsi penelitian ini, peneliti memilih media pembelajaran Flipbox yang digunakan sebagai sumbangsi penelitian dari penelitian ini, di mana sumbangsi yang diberikan dalam bentuk media pembelajaran diharapkan dapat membantu kegiatan pelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa sehingga menjadi lebih baik lagi. Nah, pemilihan media Flipbox ini dirasa cocok dengan pengembangan kurikulum saat ini. Media Flipbox ini melengkapi buku elektronik yang sudah ada, sehingga mampu mengakomodasi semua kegiatan pembelajaran interaktif seperti mendengarkan, membaca, menulis, dan juga bermain. Adapun kelemahannya yaitu membutuhkan jumlah perangkat komputer yang sesuai dengan jumlah siswa. Pada kegiatan pembelajaran, hendaknya komunikasi atau interaksi antara guru dan siswa perlu ditingkatkan agar dapat merangsang kemampuan berpikir siswa yang diharapkan. Media Flipbox yang digunakan dapat berupa gabungan teks, animasi, video, suara, dan lain sebagainya, sehingga memberikan stimulus audiovisual yang akan meningkatkan daya ingat pada siswa. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian yang digunakan, perancangan penelitian dan pengamatan parameter yang digunakan, serta tata laksana penelitian dan juga teknik analisis data. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2023 sampai Februari 2023 di dalam laboratorium terpadu UIN Darwinpata Palembang. Kemudian bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini juga dihasilkan dan digunakan di dalam lab terpadu UIN Darwinpata Palembang. Nah, adapun perencanaan penelitian dan pengamatan parameter yang dilakukan perancangan yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap dengan 3 kali pengulangan, serta pengamatan parameternya dengan menggunakan metode DPPH. Tata laksana penelitiannya dibagi menjadi 5, yaitu produksi kapang, pembuatan suspensi monostruktur Pareus, pembuatan angka, uji antioksidan, dan juga target penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan ANOVA yang dilanjutkan dengan uji DMRT atau Duncan Multiplet Ring Test dengan tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05. Analisis data yang dilakukan dengan mengaplikasikan software SPSS. Baiklah, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.